Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Kali ini mau share tutorial laundry bag. Ini kitnya Reiko Kato. Hasilnya seperti ini. Ada pouch yang sama ada di video sebelumnya. Nah, lucu ya tasnya. Yuk kita belajar cara membuatnya. Hasil akhir 31 kali tinggi 25 atau 38 kalau pakai handle. Untuk persiapannya sebelumnya ada di video ini yang zipper pouch. Saya kasih link di sini, saya tulis juga di description. Jadi satu kit ini isinya 2, dapat tas dan pouch. Nah, ini pola tasnya. Nah, ini potongan-potongan yang sudah disiapkan sebelumnya. Saya jelaskan di video yang sebelumnya. Jadi sisi salah satu tasnya itu terdiri dari 5 layer kain. Nah, layernya ini kemarin saya sudah jelaskan, diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5 berurutan. Dan kainnya tuh selang-seling, jadi yang agak coklat dan agak abu-abu ini. Oke, nah kita potong sekitar 0,7 sampai 1 cm dari garis vislinnya itu. Vislin itu adalah polanya, hasil akhir ya. Lalu kita susun seperti ini sesuai dengan polanya yang asli. Lalu karena ada bagian yang melengkung, nah kita cekris ya. Kita susun dulu kayak gini. Nah, bagian atas layer kedua tuh nanti kita akan lipat seperti ini. Jadi yang dilipat hanya bagian atas saja. Nah, ini bagian atas layer kedua kita cekris seperti ini karena bentuknya melengkung. Kenapa dicekris? Kalau enggak nanti bentuknya jadi garis lurus. Dicekris ini supaya lengkungannya tuh bagus gitu ya. Nah, setelah dicekris kita lem. Ini lem kain. Kita oles seperti ini. Terus kita bentuk aja, ikuti bentuknya vislinnya, kita lipat pakai jari tangan. Biasanya kalau lem ini setelah disetrika nanti dia akan nempel gitu. Tapi untuk sementara kayak gini dulu aja, jangan disetrika dulu, supaya kalau kita ada salah bentuk bisa dibuka terus ditekuk lagi, tekuk ulang gitu ya. Nah, ini saya pin bagian sisi tasnya, jadi si pinggirannya itu untuk panduan kita menyusun layer ini supaya hasilnya rapih gitu, sejajar ya. Nah, ini dicocokin. Jadi pinggiran di layer kedua dan pinggiran tas di layer pertama dicocokin. Nah, tengahnya dipin, dipasin ya dengan garis polanya. Jadi nanti bentuknya tuh sesuai sama pola awal. Lakukan hal yang sama untuk layer-layer berikutnya. Prosesnya memang memakan waktu, tapi yang penting pelan-pelan aja ngerjainnya, hati-hati. Selalu cek dengan pola dan pastikan urutan layer nggak salah ya. Itu pinggiran tas itu garis pinggir polanya itu jadi panduan kita supaya posisi layernya tuh rapih dan sejajar. Oke, bagusnya sih kalau ngerjain ini kita punya meja belajar gitu, atau meja kerja satu yang kecil aja, yang penting nggak bergeser kemana-mana. Jadi tiap kali ada waktu kita bisa
oh nyicil nih bagian ini, nyicil sedikit gitu. Jadi lama-lama jadi bukit, lama-lama selesai ya insya Allah. Nah ini udah layer terakhir. Kalau emang 1 cm terlalu besar rasanya ya boleh ditrim jadi 0,7. Jangan terlalu kecil aja, takutnya nanti susah pas kita jahit tangan. Nah layer terakhir ini banyak lekukan, jadi cekrisnya juga makin banyak supaya bentuk gelombangnya tuh bagus gitu nantinya. Ini juga pentingnya kita jiplak polanya di Vaseline tuh yang benar gitu. Jangan sampai kebesaran atau kekecilan. Jadi nanti hasilnya sesuai pola gitu. Jadi pada saat jiplak tuh dicek lagi nggak apa-apa gitu. Jangan keburu-buru ya, kalau ngerjain kayak gini tuh mesti pelan-pelan gitu, seksama, dinikmati prosesnya ya, supaya hasilnya bagus. Nah udah selesai dicek. Nah tahapnya tuh kalau udah dipin kayak gitu, saya tuh biasanya kayak gini, saya pakai pin aplikasi yang kecil nih, lalu dari pinggiran polanya itu bagian buruk saya pin supaya jadi panduan untuk nempel layer berikutnya di sisi yang depannya kayak gini. Jadi ketahuan nih beloknya di mana sama enggak gitu. Kalau udah oke, baru dijahit tangan pakai tusuk hemming stitch. Pengerjaannya layernya dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini saya kasih contoh layer yang paling belakang, paling terakhir. Nah setelah itu jahit pakai hemming stitch. Kalau bisa setiap 3 cm dijahit mati, dan jarak jahitan itu sekitar setengah senti. Kenapa dijahit mati setiap 3 cm? Agar nanti kalau misalnya ada yang brudul gitu, nggak semuanya satu lapisan brudul, walaupun nantinya juga akan di quilt, cuma biar lebih rapih aja gitu ya. Karena jangan sampai nanti udah di quilt terus ada yang kebuka gitu jahitan tangan kita, kan jadinya nggak bagus ya. Proses pengerjaannya sabar aja ya. Ingat nanti hasilnya bakal bagus gitu, kalau dipakai cantik gitu, pasti banyak yang seneng juga liatnya gitu. Jadi pelan-pelan tapi pasti gitu menyelesaikan projectnya. Nah selesai, cek urutannya 1, 2, 3, 4, 5, cek lagi sama polanya. Nah ini kan ada quilting lines, garisnya dia satu ke kanan ke kiri, kanan kiri, dan paling bawah nih bentuknya gelombang ya. Pakai aja friction pen, digarisin jaraknya 1,5 cm tiap garis. Nah untuk sisi tas satunya saya pakai
gaya yang sama seperti pouchnya. Oke, sekarang kita tumpuk kain liner, batting, dan cover. Setelah itu dipin. Pastikan ya batting sama liner lebih besar ukurannya daripada kain cover. Ini karena kainnya pas dari kitnya, jadi saya usahain banget supaya cukup gitu. Jadi kalau misalnya dapet kit yang kainnya pas banget, ya udah harus hati-hati, pelan-pelan aja di adjust gitu ukurannya supaya jangan sampai salah potong atau salah jahit gitu. Harus diganti dengan kain lain kan jadi nggak serasi ya. Nah ini setelah di quilt hasilnya seperti ini. Saya pakai mesin aja biar cepat. Lalu kita ambil ya itu pola kertas yang besar. Nah dipasin tuh jahitannya dengan garisnya. Sekarang kita bikin ini tali jemuran. Tali jemurannya disamain warnanya dengan benang tali jemuran yang di pouch coklat tua. Nah saya kasih tanda pakai friction itu setengah senti. Jadi setengah itu dikasih tanda untuk panduan saat ini bikin tusuk batang atau outline stitch. Nah pastikan teman-teman jahitnya nggak nembus ke bagian yang sebelah sana. Nah tuh jadinya bersih ya. Terusin ya sesuai dengan gambar, nggak nembus di belakang. Nah setelah itu kita pasin dengan pola tasnya, lalu kita jiplak bentuknya. Ini nanti gunanya untuk panduan kita meletakkan aplikasi, juga panduan untuk kita nanti saat menjahit tas. Jadi ada garisnya, udah tahu gitu, nggak melenceng jauh. Juga lihat kan bagian bawah tuh sisa kainnya cuma sedikit, jadi jahitnya nanti nggak sampai kekurangan kain gitu, jadi pas gitu ya. Nah diambil aplikasinya yang udah dibuat, sekarang kita susun. Menurut saya ini bagian yang paling menyenangkan buat saya, karena artinya bentuk tasnya, maksudnya desain tasnya mulai kelihatan gitu. Jadi bentar lagi mudah-mudahan selesai. Nah untuk ngepasinnya bisa pakai polanya disusun seperti ini. Jaraknya juga bisa lihat kan ya, nggak melenceng jauh gitu. Jadinya paling nggak kira-kira tuh sama lah gitu ukurannya, nggak terlalu ngawur gitu menyusun baju-bajunya. Nah setelah itu bagian paling bawah nih ada dress sama beberapa baju dan pohon yang di sebelah kiri. Dicocokin. Nah terus sunya posisinya tangannya megang itu ya tali jemuran sama keranjang ember jemurannya. Nah dicocokin lagi sama gambar atau foto dari kitnya, udah sesuai belum gitu. Nah karena ini kaos kakinya kayaknya warnanya kurang kelihatan di situ, jadi saya tukar. Teman-teman juga kalau mau
rubah-rubah posisi kaos juga boleh-boleh aja sih, bebas-bebas aja. Setelah itu kita pin pakai aplik pin, pentul untuk aplikasi itu ya, bentuknya pendek-pendek dia, jadi cocok buat aplikasi. Nah, posisi bajunya disesuaikan juga, mana yang di atas tali, mana yang melewati tali, atau yang kayak kaos kaki ini, kaos kakinya kan ada jepitannya, jadi agak ke bawah dia. Nah, tuh diposisiin aja sesuai dengan polanya. Setelah itu kita gambar, itu kan ada garis-garis celana, lalu kerah gitu ya, juga pinggiran kaos gitu. Nah, ini tuh nanti jadi panduan kita untuk menyulam kancing-kancing gitu. Nah dressnya ini kan bawahnya ada rempel-rempelnya, pakai biku-biku ini ya, rek-rek kaos kaki. Nah, ini udah digambarin semuanya sesuai pola. Nah, ini biku-bikunya atau rek-reknya, kalau kita pakai asiris seperti itu tuh lengkungannya nggak banyak gitu, tuh cuma dapet sedikit kan, nggak gitu bagus. Sedangkan itu bisa numpuk. Caranya gimana? Caranya dipotong-potong. Jadi terus kita susun pakai ini, pakai pentul, jarum pentul. Jadi kayak ini nih, ini kan dress di pouch ini kan kecil ya. Kalau kita pakai biku-bikunya seperti apa adanya, itu tuh nggak dapet tuh gelombangnya 3. Jadi kita potongnya nyerong gini, potong serong. Yuk dicoba ya, saya peragakan. Ini biku-bikunya atau rek-reknya dipotongnya serong. Jadi targetnya adalah si bentuk lengkungan ini. Kan dapat rek-reknya juga nggak banyak ya, dari kitnya cuma secukupnya menurut mereka aja gitu. Tapi kan pengennya rempel-rempel di dressnya ini tuh bagus gitu, nggak minimalis. Jadi udah dipotong, kita susun deh. Jadi bentuk lengkungnya itu menghadap bawah. Nah, terus pakai jarum pentul disusun lengkung-lengkungnya itu. Memang ini sih hitungannya ngulik ya, tapi art kan itu, art and craft. Jadi kalau udah ngerasa cukup oke, itu rempel-rempelnya tinggal dipin aja pakai ini pentulnya untuk aplikasi nih yang kecil-kecil, tinggal ditusuk-tusuk aja supaya dia nggak bergeser. Tapi nanti pas saat kita jahit tangan pakai hemming stitch itu juga diatur lagi aja supaya cantik hasilnya ya. Nah, ini saya belum pin yang di atas. Dipin aja dulu, yang penting gak geser. Kalau pakai lem boleh aja sih, cuma menurut saya suka lengket. Nah, sekarang kita jahit aplikasinya
saya pakai benang yang tipis nih untuk aplikasi dari Masako Wakayama Sensei. Tusuk yang dipakai tusuk hemming stitch, sama, kita mulai dari bawah, jarak jahitan sekitar 0,3 sampai 0,5 cm karena ini aplikasinya kecil-kecil. Kalau bisa setiap belokan atau setiap lekukan itu sudut kita matiin aja, kita jahit mati supaya nggak gampang copot. Terus semuanya. Nah, ini udah selesai dijahit tangan. Sekarang kita sulam. Kita sulam pakai benang sulam yang dikasih dikit. Bisa pakai jelujur, tikam jejak. Ini ya hasilnya. Lalu bisa pakai tusuk tangkai. Terus pakai French knot nih. Saya bikin bunga di topinya Su. Itu. Oke, kalau teman-teman rasa udah oke, udah yakin, sekarang kita siapkan bahan yang lain. Nah, ini kan ada sisa lining fabric ya, kain untuk liner tuh. Kita potong dulu, kita sisihkan untuk kain binding bagian dalam tas. Diukur aja kira-kira seperti ini. Ini kan nanti disambung. Nah, ukurnya jangan pas banget ya, pastikan ada lebihan. Lalu ada sisanya sebesar ini, saya mau buat saku untuk di dalam tas. Tinggal jahit keliling, kasih bukaan 5 cm, ujung-ujungnya dicekris supaya nggak numpuk pas kita balik. Lalu kita balik, sisi baik menghadap luar. Nah, ini dia, tinggal dirapihin ujung-ujungnya lalu disetrika. Nah, bukaan itu kita jahit aja gini, jadi ketutup ya, jahit tipis. Terus kita posisikan saku ini di tengah-tengah tas. Caranya gimana? Caranya tracing aja, untuk tasnya di mana, ketemu nanti bagian tengah tasnya di mana, lalu bagian saku dilipat 2, jadi garis tengahnya disejajarkan gitu ya. Nah, ini kita jahit pakai tusuk hemming stitch. Jangan lupa double jahitan di awal dan di akhir saku supaya kuat. Oke. Jahit jangan sampai nembus ke sisi luar ya, jadi rapih di dalam aja. Ini dia hasilnya, udah oke. Jarak ya sekitar setengah senti ya, jadi rapet. Nah, oke. Terus kita lihat lagi instruksi selanjutnya, bikin prairie points. Prairie points disuruhnya 4,9 kali 4,9 cm. Saya potongnya 5 kali 5 cm aja biar ringkas. Dilipat seperti ini, lipat segitiga, lalu dilipat lagi jadi segitiga, lalu ditempel di bagian luar tas. Nah, ini ada 9 prairie points yang ditempel. Teman-teman bisa mulai di kanan kiri lalu cari tengahnya, baru disusun gitu ya, biar rata gitu pembagiannya. Yang penting adalah arah lipatannya tuh sama semua, jadi nanti hasilnya bagus. Oke. Nah, lalu dari titik tengah tas diukur 7 cm ke kanan, 7 cm ke kiri, lalu ditaruh itu handle-nya, dipin. Oke. Nah, ini yang sisi satunya saya udah bikin, saya jelujur. Kelihatan ya. Nanti setelah itu kita taruh nih kain binding di atasnya. Jadi 3 lapis prairie points, handle, terus kain binding. Nah, kalau saya supaya mantep, saya jahit dulu mesin pinggirannya tipis aja
Jadi bukan di garis yang harus di mana jahitan gitu ya. Kan garis yang harus jahitan itu yang jelujur tuh. Lalu kain binding disetrika bagi 4 kayak biasa. Jadi ada garis setrikaan ini. Nah, garis setrikaan ini yang disejajarkan dengan jelujuran. Nah, ini hasilnya. Nah, tuh. Jadi jelujurannya sejajar gitu ya. Maksudnya lurus gitu, udah yakin itu lurus gitu. Oke, nah udah rapih kayak gitu, kita gunting kelebihannya, lalu coba dilipat. Kalau udah oke, kita tipisin lagi pakai gunting zigzag. Hati-hati jangan sampai kegunting itunya jahitannya ya. Ini sih supaya lebih tipis aja, jadi nggak terlalu tebal gitu. Kita lipat kayak gini, lalu diklip pakai wonder clip. Nah, lalu kita lipat lagi seperti ini. Nah, diklip lagi. Jadi udah yakin kalau lipatannya tuh rapih. Itu benang-benang putih itu tadi ya, jelujuran. Nanti kita copot kok, tenang aja. Oke. Nah, seperti ini nanti dijahit tangan pakai hemming stitch lagi. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Ini dia. Oke, ini dia kita jahit tangan. Nanti setelah itu baru pasang binding bagian dalam. Lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Nah, ini hasilnya setelah dijahit. Sudah rapi. Sekarang sisi luar saling menghadap. Lalu kita samain deh tuh tracing jiplakan bentuk tasnya. Ya, setelah itu kita pin. Lalu kita jahit mesin. Jangan lupa backstitch di awal dan di akhir supaya kuat. Nah, udah oke, kita trim sekitar 1 cm keliling atau 0,7 cm. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk sudutnya dicekris seperti ini supaya nanti pas kita lipat balik dia nggak ketarik gitu ya. Bagus bentuk corner sudut-sudutnya si tas ini, melengkungnya bagus. Tapi hati-hati jangan sampai kegunting jahitan tas ya, karena nangis karena bolong jadi tasnya. Oke, terus seperti biasa dipakein gunting zigzag agar tidak terlalu tebal. Oke. Nah, ini kain bindingnya. Karena ini kelebihannya cuma sekitar 1 cm, 1 kali 4 kan 4 cm. Cuma takutnya kurang, jadi saya potong lebar kain bindingnya 5 cm aja, lalu disetrika lipat 2 dan lipat 2 lagi. Nah, setelah itu kan jadi ada 4 garis ya kayak biasa. Nanti si garisnya ini kita jahitnya jangan pas di garis jahitan tadi yang pertama, tapi geser sekitar 0,2-0,3 cm. Jadi bentuk jahitan tasnya tuh nggak berubah gitu ya. Jadi dia benar-benar dijahit di kelebihan kainnya aja. Oke, pelan-pelan kita pin keliling. Jangan lupa ada lebihan sekitar 1,5-2 cm sebelumnya. Oke, udah dipin, terus kita jahit. Nah, ini dia hasilnya setelah dijahit. Oke, kan jaraknya cuma 0,2-0,3 cm ya dari jahitan awal. Nah, terus kita
tekuk sesuai dengan lipatan setrikaan. Nah, ujungnya begini nih dilipatnya. Ya, nah jadi ketutup rapih, kita jepit. Rapiin juga kelilingnya, kita jepit. Kalau ada kelebihan kain di sudut juga kita rapiin aja, kita jepit. Tasnya hampir selesai ya teman-teman. Terima kasih udah nyimak sampai sejauh ini. Pelan-pelan asal selesai itu nggak apa-apa ya. Yang penting tetap semangat. Nah, ini masih agak kepanjangan, kayak saya potong lagi deh. Nih ya, kita rapiin lagi, lipat seperti ini, lipat. Terus ikutin tekukan hasil setrika, terus kita klip. Oke, kita jahit tangan. Yang baliknya udah rapih ya. Nah, untuk proses jahit tangan ini yang awal kita pakai ladder stitch. Diagramnya ya, ini dia diagramnya, supaya nutupnya rapih tuh ujungnya. Untuk jahit tangan teman-teman, benangnya jangan terlalu panjang ya, karena nanti mudah kusut gitu. Jadi ukurannya tuh biasanya yang diajarin tuh selebar bahu kita aja cukup, jangan lebih panjang dari itu, kemungkinan besar kusut. Nah, ini setelah ladder stitchnya selesai, kita matiin jahitan, lalu kita pakai hemming stitch atau tusuk som. Lanjut juga ngejahitnya jangan sampai nembus ke sisi luar ya, sisi cover gitu, karena mestinya sih dia kan, kita jahitnya tadi kan di lebihan kain di bagian dalam tas, jadi mestinya enggak ngejahit atau benangnya tuh nggak muncul di bagian luar tas gitu ya. Jarak jahitan 0,5 sampai 0,7 cm, lalu setiap 3 cm itu dijahit mati supaya kayak tadi nggak mudah berudul kalau ada yang copot. Nah, ini hasilnya udah oke, udah rapi, kita balik. Pelan-pelan dibentuk ya tasnya gitu. Nah, ini kan bentuk lengkungnya jadi rapi karena tadi kita udah cekris. Kelebihan benang kita rapihin. Setelah ini kita setrika, lalu bekas jelujuran juga kita cabut ya, kita copot, kita setrika yang rapi. Nih lihat, prairie pointsnya rapi, jadinya tuh lipatannya menghadap ke arah yang sama semua. Kantongnya cukup besar ya. Aplikasi udah nempel dengan cantik. Nah, matching sama pouch yang kita buat sebelumnya. Tada, selesai. Sesuai ya sama foto. Nah, ada kelebihannya juga nih, bisa dipakai untuk project selanjutnya. Alhamdulillah saya happy sama hasilnya.
Semoga menginspirasi teman-teman. Nggak peduli berapapun ukuran tas yang teman-teman bikin atau gambar aplikasi apa yang teman-teman bikin, prinsip pengerjaannya kurang lebih sama tuh. Jadi coba aja gitu, coba ya. Nah, ini kan bisa muat dompet, lalu pouch lainnya, sama tadi pouch yang satu set sama atasnya. Lumayan untuk dibawa bepergian. Semoga manfaat teman-teman. Nah, yuk subscribe. Yang mau tanya silahkan komen, lalu like dan share. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Stay safe. Terima kasih.